Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Pendek Utomo, NIM 2018 41024 kelas Agroteknologi A. Di sini saya ingin menjawab soal nomor 1, pola bentuk gabungan terikat merupakan daftar bentuk terikat yang ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya berdasarkan daftar bentuk terikat KBBI 4. Contohnya, adi plus kuasa menjadi adi kuasa, catur plus tunggal menjadi catur tunggal, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif yaitu penalaran dengan pernyataan umum dan diikuti dengan pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan penalaran induktif adalah penalaran yang ditolak dari pernyataan-pernyataan khusus dan menghasilkan simpulan umum. Contohnya penalaran deduktif, semua S adalah P atau premis, sebagian P adalah S atau simpulan. Semua ikan berdarah dingin, tidak semua yang berdarah dingin adalah ikan. Itu contohnya. Untuk contoh penalaran induktif, jika ada udara, manusia akan hidup. Jika ada udara, hewan akan hidup. Jika ada udara, tumbuhan akan hidup. Jika ada udara, makhluk hidup akan hidup. Pertanyaan ketiga, transkripsi dan transliterasi. Transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau bisa juga disebut dengan alif bunyi. Contoh seperti berikut. Sedangkan transliterasi adalah penulisan atau pengucapan lambang bunyi yang dapat mewakili bunyi yang sama dalam sistem penulisan suatu bahasa tertentu. Contoh sebagai berikut. Pertanyaan keempat, penomoran bagian karangan. Dalam penulisan sebuah karangan atau karya tulis ilmiah, penting untuk membuatnya dengan sistematika yang benar, termasuk penomoran. Dengan begitu dapat memudahkan dalam mencari poin-poin tertentu mengenai laporan yang dibuat. Contohnya, pada contoh di samping merupakan bentuk penomoran yang salah, sebab tidak konsisten, yaitu dengan menggunakan angka dan huruf. Seharusnya jika ingin mencampurkan keduanya bukan memakai angka desimal, seperti yang digambarkan di samping. Misalnya A titik 1 titik A kecil titik kurung buka 1 titik A kurung kecil titik. Dengan begitu seterusnya untuk penomorannya. Namun jika ini menggunakan penomoran desimal yang benar, untuk contoh di samping adalah sebagai berikut. Penulisan gelar akademik. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan bidang pendidikan akademik studi dari perguruan tinggi. Gelar ini bisa didapatkan dari gelar sarjana, magister, dan doktor. Untuk penulisannya, gelar sarjana atau lulusan strata 1 atau S1 ditulis di belakang nama yang berhak untuk menyertakan S dan diikuti inisial bidang studi. Gelar magister atau jenjang strata 2 atau S2 umumnya ditulis di belakang nama lulusan program studi magister dengan mencantumkan M dan diikuti dengan inisial bidang studi. Gelar doktor atau DR merupakan gelar tertinggi akademik yang dapat diberikan kepada lulusan pada strata 3 atau S3. Contoh penulisan: Bayu Maharani, sarjana SS. Salah, yang benar adalah
Bayu Maharani S.S. Alasannya di belakang nama harus disertakan koma dan penulisan gelar dibatasi dengan titik, bukan koma. Yang Magister R.M. Pratama, M. M. benar. Alasannya pada nama yang disingkat di depan menggunakan huruf kapital dan dibatasi dengan titik. Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD salah. Yang benar adalah Dr. Irfai Fatur Rahman, S.PD M.PD. Alasannya di antara gelar Dr dan nama tidak ada titik dan untuk gelar di belakang juga tidak ada tanda pembatasnya. Penggunaan tanda elipsi, siku, dan kurung. Menurut PUEBI, tanda elipsi adalah tanda baca yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsi itu diikuti dan didahului dengan spasi. Tanda elipsi juga digunakan untuk menulis dialog yang tidak selesai. Contohnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik. Tanda siku atau kurung siku merupakan tanda baca yang dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain, atau juga dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda baca. Tanda kurung merupakan tanda baca yang dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tidak hanya itu saja, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, atau bisa juga dipakai untuk kata yang keberadaannya dapat dimunculkan atau dihilangkan. 3 cara penalaran induktif. Penalaran induktif dibagi menjadi 3 bentuk: generalisasi, analogi, dan hubungan kasual. Generalisasi merupakan proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Jadi, dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati ditarik kesimpulan untuk tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Contohnya, jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan tembaga memuai. Analogi merupakan cara penarikan penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat sama. Analogi dilakukan untuk meramalkan kesamaan. Analogi dilakukan untuk menyingkap kekeliruan. Analogi digunakan untuk menyusun klasifikasi. Contohnya, Nina adalah lulusan akademik A. Nina dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan akademik A. Oleh sebab itu, Ali dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hubungan kasual adalah proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kasual ada 3 jenis. 1. Sebab akibat. Contohnya, teh, gula, garam menyebabkan kedatangan semut. Akibat sebab. Contohnya, Yuni pergi ke dokter karena sakit. 3. Akibat-akibat. Contohnya, ketika pulang dari pasar, Ibu Mirna melihat tanah di halaman becek. Ibu langsung menyimpulkan kalau kain jemuran di belakang rumahnya pasti basah.
Silogisme. Menurut Puspoprojo dan Gilarso, silogisme adalah proses logis yang terdiri dari 3 bagian. 2 bagian pertama merupakan premis-premis atau pangkal tolak penalaran, dan bagian ketiga merupakan perumusan hubungan yang terdapat antara 2 bagian pertama. Jadi dapat dikatakan silogisme adalah kesimpulan. Contohnya, semua teknisi Jepang adalah rajin. Hanako adalah teknisi Jepang, jadi Hanako adalah rajin. Konjungsi. Menurut Depdikbud, konjungsi atau kata sambung merupakan tugas yang menghubungkan 2 satuan bahasa sederajat. Kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa. Misalnya, di, ke, dari, pada, dan karena, sesudah, sejak, sebelum, walaupun, sedangkan, dan sebagainya. Jika dilihat dari perilaku atau penerapan pada kalimat dibagi menjadi 4 kelompok. Konjungsi koordinatif menghubungkan kata dan serta atau tetapi melainkan padahal sedangkan. Contohnya, Ari menangis dan adiknya ikut terseduh-seduh. 2. Konjungsi korelatif yang menghubungkan kata atau klausa dengan makna yang sama. Contohnya, baik itu ataupun saya sama-sama tidak mengerti. 3. Konjungsi subordinatif menghubungkan kata atau kalimat yang tidak memiliki makna sama. Contohnya, sejak, waktu, kalau, agar, supaya, sebagaimana, dan lain-lain. Konjungsi antar kalimat menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya, seperti biarpun demikian, bahwasanya, kemudian, sebaliknya, selanjutnya. Wacana merupakan rangkaian paragraf yang disusun dalam satu kesatuan. Maksud, wacana dibagi menjadi 5 diantaranya. A. Narasi. B. Deskripsi. C. Argumentasi. D. Eksposisi. E. Persuasi. Adapun ciri-ciri dan penjelasannya sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Kreatif dan Cerdas oleh Dadan Suwarna. Narasi adalah rangkaian paragraf yang berupa kisah tentang seseorang atau kisah tentang sesuatu. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang yang mengisahkan cerita hidupnya baik sedih maupun senang dibarengi dengan suasana hati itu disebut dengan wacana narasi. Contohnya, sewaktu aku duduk di ruang pengadilan yang penuh sesak itu, menunggu perkaraku disidangkan, dalam hatiku bertanya-tanya, berapa banyak orang di sini yang merasa bingung, patah hati, dan sangat kesepian. Aku pun merasa seakan memikul beban yang berat di pundakku. Deskripsi adalah rangkaian paragraf yang berupa gambaran. Jadi yang digambarkan bisa berupa suatu objek atau tempat. Ciri seseorang yang diuraikan secara mendetail juga disebut dengan deskripsi. Contohnya, pada jeram pertama perahu berbalik arah, lalu memasuki jeram ketiga dengan bagian butirannya terlebih dahulu sampai akhirnya berat. Kemudian ada bagian perahu yang menghantam batu besar seukuran 4x3 meter dan menempel pada batu dalam keadaan miring. Argumentasi pada hakikatnya adalah pendapat. Jadi, secara luas, argumentasi dapat diartikan sebagai jenis tulisan yang bertolak dari hal yang mempertanyakan. Contohnya, namun yang menjadi kekhawatiran adalah adanya efek negatif akibat dosis vitamin dan mineral yang dikonsumsi secara berlebihan, terutama mereka yang memiliki kondisi fit.
Sejumlah penelitian mengungkapkan tidak terbukti dapat mencegah timbulnya penyakit tertentu. Eksposisi atau informasi yaitu suatu penulisan yang menyampaikan atau memberitakan. Eksposisi biasanya ditulis wartawan dalam melihat suatu kejadian atau peristiwa, dirangkum dalam 5W+1W. Contoh, ozoniterapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dengan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang diderita maupun sebagai penyembuh penyakit. Persuasi adalah tulisan yang bersifat mempengaruhi. Jadi tulisan tersebut berisi mempengaruhi, menggugah, dan mengubah pemikiran seseorang. Contohnya iklan deterjen sebagai berikut. Pakai rinci, lupakan yang lain. Terbukti bersih, wangi, dan hemat. Dijamin tumpukan pakaian kotor Anda menjadi bersih. Cimirli.